Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Sulastri Channel. Kali ini saya sedang berada di perumahan subsidi, yaitu Puri Sasak Panjang 2, yang mana perumahan subsidi ini sudah dibangun kembali tahap kedua. Tahap pertama Blok A sudah hampir sold out, dan ini adalah terakhir, subsidi terakhir. Di tahap kedua ini hanya sekitar 47 unit saja. Jadi tipenya di sini tersedia 22/72 dan ada juga tipe 30/60. Untuk lokasinya ini cukup strategis sekali, yaitu di Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang lagi cari rumah subsidi yang aksesnya tidak jauh dari stasiun kereta, cocok banget nih untuk mengambil hunian rumah subsidi di Puri Sasak Panjang 2 karena aksesnya dekat ke stasiun Bojonggede dan stasiun Citayam. Untuk lebih detailnya, simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip, dan dukung terus channel Novi Sulastri agar terus berkembang, yang dimana Novi Sulastri Channel ini adalah channel untuk teman mencari rumah, teman-teman yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan informasi rumah subsidi dan komersil lainnya. Jadi, dukung terus channelnya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari Novi Sulastri Channel ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu unit yang tipenya ini 30/60. Untuk luas bangunannya 30 meter dan untuk luas tanahnya ini 60 meter. Nah, teman-teman, di tahap kedua ini bangunannya baru saja selesai di bulan September. Jadi masih terlihat baru ya untuk bangunan, dan di sini tuh untuk jalan per bloknya ini sangat lebar sekali, yaitu 7 meter teman-teman. Ketika berpapasan itu masih ada ruang. Kemudian untuk jalan utamanya ini 8 meter teman-teman. Nah, untuk bangunan, karena ini bangunan baru, teman-teman bisa lihat kondisinya memang untuk jalan ini masih progres ya, masih progres. Kita akan ada tahap beton, kemudian untuk jalan utamanya kita menggunakan jalannya aspal. Dan untuk listrik kita sudah terpasang semua ya teman-teman. Untuk listrik di perumahan Puri Sasak Panjang 2 ini kita menggunakan daya 1300 watt serta sumber airnya yaitu sumur bor. Jadi tiap rumah kita sudah ada instalasinya sendiri-sendiri. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas ke unitnya teman-teman. Nah, untuk unit tipe 30/60 ini kita samakan fasad ini dengan tipe 22/72 teman-teman, maupun cat dan tampak muka kita samakan, hanya yang berbeda adalah denah di dalamnya. Kalau tipe 22/72 di sini hanya satu kamar, kalau tipe 30/60 tersedia 2 kamar. Nah, fasadnya memang modern dan mewah, terkesan ini rumah komersil dan sudah double dinding teman-teman. Jadi rumah subsidi double dinding, kemudian fasadnya juga tinggi ya. Di sini gentingnya genting multi roof dan menggunakan kusen kayu keras. Nah, untuk taman serta carport kita dibagi dua ya. Untuk lebar ini 3 meter. Kemudian untuk panjangnya ini kurang lebih 4 meter. Jadi masih muat ya untuk kendaraan roda 4. Tidak khawatir teman-teman ketika memiliki kendaraan kesusahan parkir karena lahannya memang dibuat untuk garasi atau carport ya. Dan untuk jalan ini dibuat jalan setapak. Kemudian di sini ada tali airnya juga. Nah, teman-teman, ketika nanti next teman-teman sudah membeli rumahnya atau sudah termiliki, teman-teman bisa nih fungsikan area depan ini sebagai taman atau teras. Masih leluasa ya, walaupun tanahnya hanya 60 meter saja. Nah, sedikit mendekat ke area fasadnya, di sini juga untuk tipe 30/60 ini masih diberikan akses terasnya ya. Terasnya juga cukup luas, menggunakan keramik berukuran 40 x 40 berwarna putih bersih. Dan di sini ada sedikit ornamen ya, pembatas. Kemudian catnya berwarna abu-abu tua dan abu-abu muda. Untuk jendela ini menggunakan kusen kayu keras, finishingnya juga finishing cat putih dan menggunakan kaca riben. Nah, di sini juga di atasnya tersedia banyak sekali lubang angin atau roster teman-teman untuk sirkulasi udara masuk, dan di atasnya lagi ada
motif tali air nih, mempertegas si rumah ini menjadi terlihat mewah ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pasti penasaran ya masuk ke area dalamnya. Namun sebelum kita lebih masuk ke area dalamnya, kita akan bahas dulu nih. Di sebelah kiri saya ini adalah jendela menuju kamar ya, area kamar. Di atasnya ada topi yang dibuat untuk melindungi si area jendelanya ini dari curah hujan, teman-teman. Setelah itu, di depan area kamar ini juga tersedia sepiteng ya, teman-teman. Kalau bisa lihat di sebelah sana, itu adalah peralon yang sudah dilengkapi peralon ya. Dan di bawahnya ini adalah lubang sepitengnya. Dan di sini juga disediakan instalasi air untuk teman-teman menggunakan sebagai mencuci kendaraan atau menyiram tanaman. Jadi sudah ada instalasinya. Nah, kalau misalnya rumah ini belum akad, kita tidak pasangkan dulu kerannya ya. Nanti ketika teman-teman akan akad, kita akan pasangkan keran airnya. Jadi untuk dipastikan nih semuanya akan dipasang sebelum akad ya. Kalau misalnya akad, jadi teman-teman sudah siap pakai rumahnya. Nah, langsung saja kita masuk ke area dalamnya. Nah, ini dia teman-teman untuk kondisi ruang tamu di area tipe 30/60. Cukup luas ya untuk area ruang tamunya. Di sini teman-teman bisa menyimpan sofa, kemudian ada ruang untuk TV juga. Nah, teman-teman, untuk tinggi ceilingnya di sini tuh kurang lebih 2,75 meter. Jadi masih lumayan ya mendapatkan kondisi rumah yang ceilingnya cukup tinggi juga, teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan yang tadi teman-teman lihat di depan, ini ada jendela bukaan ya yang aksesnya menuju ruang tamu. Nah, jadi teman-teman bisa nih untuk menggunakannya atau membuka jendela ini nanti sebagai aliran sirkulasi udara yang membuat kondisi di dalam ini semakin sehat. Nah, ini lubang anginnya yang tadi teman-teman lihat juga di depan, ini cukup sekali untuk sirkulasi udara rumah ini. Nah, ini dia teman-teman untuk finishingnya, cat dari ruangan keseluruhan ini dominan berwarna putih bersih. Nah, langsung saja kita menuju ke area kamar ya. Di sini kamarnya 2, untuk posisi kamar berada berseberangan, kemudian di tengahnya adalah akses kamar mandi. Namun sebelum kita masuk ke area kamar, nah teman-teman, jadi setiap ruangan di sini sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara ya. Nah, kamar tidur maupun kamar mandi sudah dilengkapi dengan rosternya. Langsung saja yuk kita masuk ke area kamarnya. Nah, ini dia teman-teman untuk kamar utamanya. Kamar utamanya juga cukup luas ya, bisa dijadikan sebagai kamar tidur utama untuk teman-teman nih. Di sini juga ada jendela bukaan yang cukup difungsikan sebagai sirkulasi udara untuk kamar utamanya juga nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja lihat ke area kamar keduanya. Nah, tidak jauh ya posisinya dari kamar tidur utama ke area kamar tidur kedua. Nah, ini dia untuk kondisi dari kamar kedua. Tidak perlu khawatir, kamar kedua ini juga sudah dilengkapi dengan jendela bukaan. Jadi bisa diatur nih teman-teman kalau misalnya jendelanya mau dibuka. Dan ini kamar kedua ini bisa teman-teman gunakan sebagai kamar tidur anak atau kamar tidur tamu. Dan masih leluasa juga kalau teman-teman menyimpan perlengkapan ya seperti lemari atau misalnya meja belajar seperti itu. Nah, kamar mandinya berada di sini teman-teman. Untuk kamar mandinya ini luas sekali, sudah dilengkapi dengan kloset jongkok, kemudian lantainya juga sudah lantai anti licin. Jadi bisa sharing ya kamar mandinya untuk kamar tidur utama dan kamar kedua. Nah, itu saja ya teman-teman kondisi dari kamar utama, kamar mandi dan juga kamar keduanya. Terakhir, ini dia akses menuju ruang belakang. Nah, ini dia teman-teman akses daripada area belakang, yaitu tahap terakhir review kita kali ini di tipe 30/60. Memiliki sisa area lahan belakang berukuran 2x3. Bisa difungsikan sebagai dapur atau ruang service room, masih leluasa ya teman-teman.
Dan di sini tuh yang spesialnya untuk tipe 3060 ini sudah kita pondasi batu kali. Kalau teman-teman ini digali sedikit, sudah ada pondasi batu kali ya, sepanjang 2 kali 3 meter. Jadi teman-teman, next kalau mau renovasi, ini tinggal naikkan saja dinding ke atas, kemudian pasang sedikit atap. Nah, jadi tinggal meneruskan saja dan itu biayanya tidak terlalu besar ya untuk pengeluaran renovasi dan serta lantainya yang hanya butuh beberapa dus saja untuk melengkapi area belakang ini. Kemudian kita juga sudah sediakan sumber air di sini, sudah kita borkan dan ini dipastikan teman-teman ketika akan akad air sudah bisa digunakan. Jadi bukan hanya sekedar titik, tapi ini sudah dipastikan air sudah bisa digunakan dan layak untuk dipakai. Kemudian di sini juga kita sediakan saluran pembuangan wastafel. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk membuat saluran, tinggal menambah saja paralon untuk nanti membuat meja kompor dan wastafel. Dan di sini juga sudah ada instalasi listrik di belakang. Teman-teman kalau misalnya punya mesin cuci bisa di sini digunakan. Nah, itu dia ya di area belakang, teman-teman. Gimana nih? Tertarik untuk memiliki rumah di Puri Setak Panjang 2? Tapi sebelum kita membahas ke soal harga, teman-teman juga harus tahu nih, kalau di kita tuh, talang airnya kita sudah di dak beton. Jadi kalau teman-teman memiliki toren air atau penampungan air, bisa digunakan atau bisa ditempatkan di atasnya. Jadi seperti itu ya pembahasan review tipe 30/60 ini. Nah, saya juga mau informasikan ke teman-teman, ketika teman-teman tertarik untuk memiliki rumah di Puri Setak Panjang 2, mudah sekali. Teman-teman bisa kontak kita, nanti nomornya akan kita simpan di kolom deskripsi. Dan untuk rumah ini, teman-teman cukup booking di 2.500.000 aja sudah bisa pilih unit di Puri Setak Panjang 2 tipe 30/60. Kita tunggu teman-teman yang ingin survei terlebih dahulu karena nanti tahun 2024 infonya nih rumah subsidi akan naik lagi. Buruan sebelum kehabisan karena stok subsidi di Puri Setak Panjang 2 semakin terbatas. Banyak sekali rumah yang sudah terbooking. Tunggu apa lagi? Semoga properti kali ini berjodoh dan semoga informasi kita bermanfaat. Yang lagi cari rumah subsidi dan komersil bisa dibantu Novisulasi Channel, yaitu channel teman cari rumah. Sekian videonya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Teman cari rumah.